Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, kita kembali akan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kembali lagi Engkau merahmati kami hari ini, untuk kami ada dan kami akan jalani. Namun sebelumnya, mari ya Roh Kudus berikan kami hikmat-Mu dan pengertian-Mu ketika kami mau merenungkan firman-Mu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah berdirilah teguh, jangan goyah. Bapak Ibu Saudara, kata berdiri menurut pengertian sederhana berarti tegak bertumpu pada kaki sendiri, bangkit lalu tegak kembali, bersikap siap siaga, tidak bersender dan tidak bersandar, tidak berbaring apalagi duduk, tetapi tegak bertumpu atau mandiri. Sedangkan teguh diartikan dengan kokoh atau kuat, tetap, tidak berubah, penuh kesetiaan, beriman atau penuh keyakinan. Maka tidak goyah artinya kuat, tercacak, tertancap, dan terpancang pada tempatnya. Jadi berdiri teguh, jangan goyah dapat dimaknai adalah kokoh, kuat, tetap, tidak berubah, tidak bergeser, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, setia pada pendirian, berintegritas, berprinsip, tidak mencela-mencela, dan penuh dengan keyakinan. Dan menariknya lagi adalah karena kalimat ini bersifat imperatif atau perintah, tetapi juga sekaligus bersifat larangan. Dikatakan berdirilah teguh, itu perintah, aktif. Tapi dikatakan juga jangan goyah, itu artinya larangan. Dengan kata lain, hal ini harus dan mutlak atau wajib hukumnya untuk diperhatikan, disikapi, dan dilakukan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dan dalam hal apa serta bagaimana? Mari kita perhatikan, pertama, mengapa kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Oleh karena segala sesuatu persoalan hidup kita, apakah ketakutan kita, ketidakpastian tentang hidup ini, baik hidup di dunia dan juga di sorga, itu sudah dijamin, disediakan dan dipastikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Dia sudah mati dan Dia sungguh-sungguh telah bangkit untuk sungguh menang atas kita. Dia telah menang atas maut, atas kutuk, atas iblis dan dosa kita. Ayat 20-21 berkata, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan sebagai konklusinya ayat 57 berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal apa kita harus berdiri teguh, jangan goyah? Yaitu dalam hal iman percaya, dalam hal pemahaman, pengajaran, keyakinan biblika dan dogmatika iman kita di dalam Yesus Kristus. Bahwa dengan kebangkitan Kristus kita tidak hanya memperoleh kepastian atau jaminan keselamatan, penebusan dan pengampunan dosa serta hidup kekal, melainkan juga adalah kepastian dan pemahaman akan siapa Allah kita, di mana dan siapa jalan keselamatan itu, jalan yang lurus itu, serta kepastian bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Allah. Sehingga tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kesangsian tentang semua hal itu. Dan menariknya lagi, oleh kebangkitan Kristus kita tidak dibiarkan dan ditinggalkan sendiri untuk menjalani akan kehidupan ini. Kita bersaksi, kita menjadi murid-muridnya, melainkan di dalam kita ada kuasa kebangkitan Kristus yang Dia berikan untuk memenuhi, memimpin, dan mengajar serta memampukan kita sehingga kita dapat hidup, taat, dan setia kepadanya. Bahwa ada jaminan Roh Kudus, ada hati yang baru, ada kuasa serta karunia-karunia Roh Kudus untuk membuat kita cakap hidup dan juga cakap terampil serta memuliakan namanya. Pertanyaannya adalah ketiga, bagaimana kita dapat berdiri teguh dan tidak goyah? Jawabannya adalah bertobatlah dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengakuinya, percaya kepadanya, dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kemudian bertekunlah dalam membaca Alkitab, dalam belajar dan dalam pengajaran Alkitab, serta renungkanlah itu siang dan malam. Kemudian hidupilah dan lakukanlah firman Tuhan itu. Maka 2 Timotius 3:16 berkata, firman Tuhan itu akan mengajarimu, akan menyatakan kesalahanmu,
memperbaiki kelakuanmu dan akan menuntun engkau dalam seluruh kebenarannya. Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman-Nya itu akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Kemudian Efesus 4:14-15 berkata, kita tidak akan lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang marak sampai dengan saat ini, oleh permainan palsu manusia yang sebenarnya dalam kelicikan mereka itu menyesatkan. Kemudian begitu indahnya juga Mazmur 1 ayat 3 berkata bahwa hidup kita akan berbahagia dan akan berhasil karena diibaratkan hidup kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat dijadikannya berhasil ketika kesukaan kita ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan sebagai penutupnya 2 Timotius 4, 6, dan 8 berkata, kita akan mencapai garis akhir dan akan menyelesaikan pertandingan iman dengan baik, finishing well, serta kita akan menerima upah yaitu mahkota kebenaran. Oh, puji Tuhan, jika saudara, saya, dan kita semua menghendaki berkat-berkat rohani ini ada dalam hidup kita, maka mari berdirilah teguh, jangan goyah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah di dalam hati kami dan mampukan kami Roh Kudus supaya kami tetap berpegang teguh, berdiri teguh untuk tidak goyah apapun juga dalam mengiring Engkau dan memuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.